Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yaitu artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, udah. Yang dipermasalahkan kenapa? Yesus akan pergi kepada Allahku dan Bapakku dan Allahku, begitu. Nah, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Kenapa Maria? Ya, kenapa Maria ketika dikatakan nanti bahwa Yesus itu belum pergi kepada Bapa? Karena ya di dalam pemikiran Maria, Yesus itu tahu bahwa Bapa itu tidak pernah terlihat. Begitu loh, makanya Yesus mengatakan katanya Yesus itu terlihat. Yesus dan Bapa. Katanya Yesus itu Bapa itu sendiri. Iya. Dia Katanya kan Yesus itu sendiri kepada Maria supaya pembicaraan itu dipahami oleh Maria sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan penglihatan. Nah, iya. Nah, kalau gimana sih? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Iya. Siapaku di situ? Siapaku? Yesus, Bapa. Siapaku di situ? Bapa. Yesus dan Bapa. Berarti Bapa tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya, nggak bisa. Gimana sih? Berarti Bapak bisu. Yesus Bapa itu berkata kepada manusia itu melalui Yesus sebagai jasadnya, begitu. Karena orang memahami dan mengenal Bapanya itu dengan menyatakan diri dan menampakkan diri dan menyatakan diri. Tanpa itu tidak ada manusia bisa mengenal Tuhannya. Begitu, coy. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Nah, sekarang begini. Bapaknya Yesus itu wujudnya apa? Roh. Nah, siapa yang melihat roh itu berkata-kata kepada Yesus? Kan Yesus itu roh itu sendiri. Nah, terus kenapa kau tanya Allah itu harus datang kepada Muhammad? Mana? Iya, makanya mana? Kan sekarang saya tanya, mana roh yang datang kepada Yesus? Allah, ya, Allah dapat dipahami oleh manusia ketika dia menyatakan diri, menampakkan diri, dan mengatakan. Ya, kapan roh itu menampakkan diri? Manusia, saya tanya samamu, kapan roh menampakkan diri? Kapan? Ya? Kapan roh itu menampakkan diri? Kapan Tuhan yang bentuk roh itu menampakkan diri? Kapan? Oh, banyak. Kapan? Kapan itu? Banyak. Ketika dia menemui Paulus satu, ketika menemui Abraham satu, ketika menemui jadi roh itu bisa dilihat? Bisa kalau dia sedang Nah, itu ketika Paulus melihat roh bentuknya seperti apa? Ya. Bentuknya roh itu seperti apa yang datang ke Paulus? Sebentar ya, saya bacakan dulu, jangan nggak ini ya. Ya, bentuknya, saya tanya bentuknya supaya ditahu. Oh, ternyata ada yang melihat roh itu datang. Seperti apa bentuknya itu rohnya Bapak? Iya, seperti suatu bayangan yang melayang-layang, putih, cahaya, kan begitu. Iya dong. Jadi sama seperti hantu ya? Jangan kuntilanak. Kayak kuntilanak ya? Kayak Casper. Bentar, putus-putus nih, putus-putus. Jadi putus-putus. Jadi salah nggak kalau saya katakan bahwa agama kalian itu agama Hellenisme, penyembah roh-roh? Tuhannya Casper. Aduh, Katrun. Jangan sampai yang. Jadi jelas. Putus nih suaranya, putus-putus. Sorry. Oke. Jadi kamu tidak bisa menunjukkan wujudnya Tuhanmu yang datang kepada Yesus selain kau katakan bahwa Tuhan itu melayang-layang seperti hantu. Jadi kamu katakan Tuhanmu seperti hantu gitu. Kayak kuntilanak. Pura-pura kagak dengar dia. Biasa penyakitnya kambuh. Apa? Kamu ketelan linggis. Jangan sampai kuntilanak gitu. Tes. Itu suaranya putus tadi, barusan jelek. Itulah biasanya kalau fader yang ngurus nggak ada mutunya.
Makanya di Indonesia itu terbelakang, di tempat lain mah udah. Makanya Kenapa lu jangan hujat NKRI malah? Jangan bawa provider kadrun. Kenapa hujat negara Halo. kamu? gini bang makanya lu Pindah jangan ke sana di Afrika kalau nggak suka di sini. Halo. Atau ikut jangan di Indomaret, majikan jangan kalian. di Indomaret. Bentar. Roh Kudusnya kabur sih, makanya jaringannya hilang. Enggak bawa provider. Roh Kudusnya Providernya kabur aja itu. dia yang numpang. Roh Kudusnya kabur. Tungguin dia lagi sinyalnya nggak. Oh, sebentar. Gue lagi ini tune in. Malum lah yang namanya provider. Zoom in ini udah masuk zoom in gimana sih lu? Dia kan nggak tahu itu. Memang si Kado kan ya begitu. Lu bahasa lu kayaknya nggak ngerti juga. Aduh, ampun deh. Dah, sekarang udah suaranya udah jelas ya. Ya jelas. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi kamu sudah ngakui bahwa Tuhan yang berupa Bapa itu berbentuk hantu. Oh, hantu sih. Hantu Jadi gimana apa? sih? Mana ada? Coba sebutin di mana Tuhan itu berbentuk hantu, coba kalau ada. Yang tadi Anda katakan, ayat yang tadi Anda katakan itu, udah deh. enggak, yang Anda katakan tadi itu rohnya seperti apa yang datang? Rohnya itu adalah kan tadi di banyak yang mengatakan roh itu melayang-layang di udara. Iya, segala gimana macam. Banyak itu. wujudnya kok bisa roh dilihat, gimana ceritanya? Oh, bisa kata siapa nggak bisa dilihat? Hanya saja yang dilihat itu adalah orang-orang yang tertentu yang dipilihnya, begitu. Siapa? Oh, berarti tidak ada yang bisa menjadikan alasan, yang alasannya apa, kemudian pernyataan mereka yang bisa dijadikan alasan bahwa yang mereka lihat itu Tuhan gitu. Dia Coba tanya di mana Tuhan itu hantu. Lukas 24 ayat 37. Ayat Itu Tuhannya hantu kata Lukas para 24 ayat 30. Jadi ada yang melihat, yang melihat roh datang ke Yesus. Anak Yesus. SD pakai belajar ngomong SD nggak lulus juga. Halo Kadrun, ada yang melihat, ada yang melihat roh datang kepada Yesus gitu ya, 24, memberikan firman. 24 ayat berapa tadi? Lukas 24 ayat berapa? Coba selesai, jangan lari-lari dulu. Cari sendiri bibal kamu. Oh, ada. Ada. Pak Abdon sebentar ya Pak Abdon. Dulu ya. Coy. Gua bacakan ya, mereka terkejut. Tadi kamu kan tanya di mana Tuhan berbentuk hantu. Mereka melihat hantu. Iya, mana ayatnya ayat berapa? Lukas 24 ayat dong ayatnya tadi yang saya screen siapa sih? Dipanteng aja gitu. Mana? Oji. Ya. Aduh, ini. Silakan baca. Kadrun dibaca. Itu usul ganti gitu loh sama orang yang Ya lu baca dulu. Ngomelin lu ya. Baca. Kayak zaman ini yang kalau suruh baca. bisa gak dipercepat gitu. Iya baca dulu itu. Menjadikan banget. Baca dulu itu. Mana? Sini. Jadi ya jangan diganti ya baca. Belum keluar. Belum keluar. Waduh. Udah keluar juga lu. Pokoknya dia kalau kepepet seperti nenek-nenek datang bulan. Belum. Lu lagi nyiri kali ya? Lu nyiri. Boleh. Lukas 7. Oh ya. Boleh saya jawab ya. Ya. Lu baca dulu baru jawab. Lukas 24 ayat. Ini perintah, lu baca dulu baru jawab. Ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Hilang dia. Sebentar, saya lagi. Lu manjak tower dulu tinggi ya. Sementara mereka cakap-cakap tentang Yesus, tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka itu adalah hantu. Ketika mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka hantu. Udah saya baca. Udah dibaca. Udah dulu. Terus jaringannya ini yang bermasalah kayaknya ya.
Halo. Orangnya juga bermasalah dua-duanya. Iya, si Kautin tadi juga bermasalah. Otaknya juga bermasalah itu. Koefinan kasih balik bola ya, nalah dia dilau. Jadi si Kadrun, pencipta alam semesta itu Kadrun, itu tidak akan mungkin nuzul menjadi makhluk, nggak mungkin itu. Itu juga diterangkan dalam kitabnya Bani Israel, ya, bahwa Tuhan tidak mungkin nuzul menjadi makhluk karena langit, bahkan langit yang meliputi seluruh langit pun itu tidak mungkin memuat Allah. Itu yang perlu kamu paham. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel. Soalnya nggak kedengeran tadi, kawan-kawan. Kalau Kadrun lagi suaranya udah jelas. Bagus, kamu standby dulu ya sebentar, diganti sama Pak Abdon segala ya. Ya. Ya, silakan Pak Abdon. Jadi kalau dibilang Jumat tadi Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa masuk ke bumi, itu dasarnya apa sih Jumat? Ya, dasarnya 2 Tawarik 6 nomor 18 posisi dulu ya. Ntar yang lain ditutup dulu semua ya, di mute ya, hanya Bang Jumas. Itu di mute dulu Pak Nasir. Pak Nasir di mute dulu. Ya, silakan Pak Abdon sama Bang Jumas. Oke. Halo? Ya, halo. Jadi kita kan harus begini, cuma ya. Kalau kita bicara asumsi liar itu ya bisa-bisa aja orang mendengarkan sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Tetapi kenapa saya berbalik kepada Al-Quran, ya kan? Ya. Jadi biar itu adalah dasar acuan. Jadi maksud saya kita harus berpedoman kepada dalil, ya kan? Nah, kalau di Al-Quran itu yang Anda akui juga Nabi Yahya itu, ya kan, di Ali Imran 39 itu jelas sekali bahwa Nabi Yahya itu membenarkan akan kalimat atau firman. Kepada siapa itu dituju? Kepada Isa, ya kan? Jadi kalau ini kan pembicaraan kita ini kepada Yesus. Permasalahannya Yesus Tuhan atau tidak, ya kan? Nah, kenapa pengikut daripada Yesus mengakui dia Tuhan? Karena dia tahu. Anda kan tidak tahu, karena Anda bukan pengikut Yesus. Nah, begitu. Jadi kalau saya ambil korelasinya, saya bukan mau ngais-ngais, bukan. Karena ini jalurnya Anda bicara tentang Alkitab, saya akan bicara tentang Quran. Bahwa jelas Nabi Yahya membenarkan itu, firman itu. Siapa itu? Yahya itu jelas merujuk kepada Yohanes. Siapa Yohanes itu? Tentang merujuk kepada kedatangan daripada Isa Al-Masih itu atau Yesus itu. Oke Pak Abdon udah jadi angkat ya pertanyaannya. Tunggu bentar, pedomannya jangan liar kemana-mana. Dalam Al-Quran Bang Juma jelaskan Pak Abdon. Gantian. Jelaskan. Bang Juma. Ya. Al-Quran menyatakan apa Pak tentang Yesus? Ya Anda baca aja di Al-Imran 39 tuh. Apa yang dikatakan situ? Kok jadi saya yang baca? Bukannya Bapak yang bawa? Iya. Nabi Yahya sendiri mengakui dan membenarkan tentang firman itu. Jelas kan? Kenapa Anda membantah? Bisa dibaca Pak Abdon? Bisa dibaca. Firman yang mana? Buka saja. Iya, firman yang mana? Lah, firman itu mana? Kalimatullah itu tertuju kepada siapa? Coba, saya pengen tahu dari kamu. Ini ada kaitannya dengan Yesus nggak ini dalil yang Anda sebutkan di Ali Imran 39? Makanya saya tanya kamu, Yahya itu siapa? Yahya itu adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis itu sudah mengatakan bahwa ada kedatangan. Siapa yang datang? Jadi maksud Anda Al-Quran Ali Imran 39 ini membenarkan kitab Yohanes gitu maksudnya? Makanya Anda pelajari dulu, jangan asumsi. Ya saya tanya, ini sementara proses. Benar. Oke, baik. Ya, betul. Itu saya setuju bahwa Quran ya itu menyetujui kitab Yohanes sebagai nabinya. Baca tuh. Kadrun lu diam, ini bagian Pak Abdon. Lu diam dulu biar enggak kredit. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Allaha yubashshiruka bi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan
ya, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah mengabulkan doa Zakaria. Dan dengan segera para malaikat, ya, yang dimaksud sini adalah Jibril, itu memanggilnya ketika dia sedang berdiri melaksanakan mihrab atau sholat, ya, di mihrab. Nah, Allah menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan diberi anak. Allah mengatakan, wahai Zakaria. Berarti dia diseru oleh Allah. Dan menambah pemberiannya dengan memberikan nama di anak ini dengan sebutan Yahya. Nah, bukan hanya itu. Orang ini nanti akan membenarkan atau mengimani sebuah kalimat atau firman dari Allah, yakni tentang kedatangan seorang nabi, bukan seorang Tuhan, tapi seorang nabi yang diciptakan tanpa ayah. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Terus apa maksudnya ketika dikatakan membenarkan kitab Yohanes ini? Di mana kaitannya? Nah, jadi di mana kaitannya? Anda harus membaca, merujuk kepada Alkitab. Siapa Yahya itu? Saya bertanya tentang Anda secara Quran, ya. Jangan bawa Alkitab. Jangan bawa Alkitab. Siapa Yahya itu menurut daripada ayat ini? Pakai Bible ini ngaco. Coba. Jangan dulu, kamu nggak ngerti. Jangan kalau saya ngomong biarkan saya dengan Juma. Ya. Jadi tadi saya dengerin Juma ini tanpa dalil. Oke. Kok tanpa dalil pula? Telinga Anda buta berarti. Telinga Anda buta. Telinga Anda bisu berarti. Telinga kok bisu? Telinga tuli berarti Anda ini. Anda tidak bawa. Saya baca dalil dari Quran. Saya baca dalil dari Gospel. Yahya ini siapa? Saya mau tahu kamu siapa. Coba. Yahya ini kan sudah dijelaskan. Saya jelaskan tadi dia adalah anak dari Zakaria. Iya, siapa dia? Enggak jelas. Siapa dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Nabi apa? Ya. Nabi Yahya. Kamu tahu arti nabi tujuannya? Iya, saya tahu itu. Tujuannya terus apa? Dapat kabar gembira itu ada apa? Dia menyampaikan akan datangnya seorang nabi bernama Yesus yang dilahirkan tanpa ayah. Kenapa rupanya? Terus apa maksudnya membenarkan itu? Ya, maksudnya Allah akan memberikan mukjizat kepada Bani Israel tentang lahirnya seorang anak tanpa ayah. Apa masalahnya? Kamu pakai tafsiran apa itu? Dalil nah, sendiri, tafsir sendiri? Ini dalilnya sudah sangat jelas. Jangan tafsir itu. Itu kan dalil itu mengatakan tafsir harus kepercayaan. Saya nggak mau dengar dari omongan. Nah ini saya sudah menjelaskan kepada Anda. Saya tidak butuh penjelasan Anda pakai tafsir. Nah, kalau tidak butuh penjelasan saya, kenapa tanya kepada saya, Cendol? Maka dari itu kamu asumsi liar. Kamu tahu asumsi pula. Ini kok asumsi pula. Justru Anda mencoba menggiring saya untuk mengimani karangan Yohanes yang ada di dalam kitabmu. Saya tanya Yohanes itu siapa itu Yahya? Anda ingin menggiring saya mempercayai kitabmu. Sorry ya. Nabi Yahya aja dalam sejarah lain saja mengatakan Nabi Yahya itu imam yang besar mengakui tentang Yesus dan dia akui apa? Dia beriman kepada Yesus. Ya, kami juga beriman pada Yesus. Umat Islam juga beriman kepada Yesus. Kapan kamu saya ngakui dia sebagai nabi? Saya ngakui dia sebagai nabi. Dia sebagai rasul. Kapan kamu sebutkan? Kami sering menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Itu iman kami. Sholat waktu itu kapan? Kapan kamu sebutkan dalam larinya ke sholat waktu itu? Umat Islam itu. Pak Bon, Anda percaya jalan lain atau percaya Juma, Pak? Dulu Kadrun, kamu diam dulu. Nanti kamu sama saya lah. Tafsir. Kamu percaya dia apa tafsir? Saya percaya kitab suci Al-Quran yang menerangkan Nabi Isa itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Ya, terus? Bapak naik 1000 pasti jawaban sama, Pak. Terus intinya begini, apa masalahnya? Intinya Al-Quran Islam itu jijik dengan ketuhanan Isa. Jadi jangan ambil ayat Al-Quran. Jangan ngomong-ngomong jijik, pakai dalil. Memang iya, Pak. Islam itu jijik dengan ketuhanan Isa, Pak.
Jangan ngomong jijik, kita bicara tentang ini, tentang ayat Quran Iya. dan Alkitab ini. Coba Di mana Anda kata tanya jijik di situ? coba Anda tanya seluruh umat Islam, kalau Anda tanya apakah Islam jijik dengan ketuhanan Isa, pasti dijawab Oh, iya. jijik. Pasti. Jijik. Tahu nggak? Jijik. Ya nggak apa-apa. Itu Anda mengatakan, kata Anda memuliakan. Di mana Anda memuliakan kalau itu jijik? Oke, begini aja saya ambil alih sebentar. Justru kami memuliakan sehingga kami mendudukkan dia pada posisi yang seharusnya. Anda yang menghinakan. Anda yang menghinakan Yesus. Apakah Anda tidak menghina kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Itu Anda sudah menghina dia itu. Betul, karena dia itu siapa? Anda tahu nggak siapa itu? Dia itu siapa? Coba. Dia siapa? Al-Qur'anmu sendiri mengatakan ya. Saya sering mengatakan Al-Quran jijik ngomong Yesus Tuhan. Al-Quran mengatakan apa? Tunggu dulu, diam dulu. Saya tidak pernah mengatakan jijik ya. Nih, kalau saya ambil dalam Al-Quran itu bahwa Isa Al-Masih itu adalah kebesaran Allah untuk semesta alam, bagi semesta alam. Terus kamu bilang jijik memuliakan. Kapan kamu memuliakan dia? Jijik menganggapnya Tuhan. Enggak. Oke, sadar kau. Saudara Nabi. Jijik menyebutnya Tuhan. Ya terserah. Karena dia adalah Nabi, dia adalah manusia, dia adalah ciptaan Tuhan. Terserah. Kamu tidak tahu manusia apa. Sekarang saya tanya, ya. Manusia apa pula? Kalau Yesus sudah manusia, berarti bukan Tuhan sudah itu. Bukan, cuma tunggu dulu. Anda sudah menantang Nabi Yahya, oke? Quranmu sendiri. Yahya mana pernah mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Membenarkan. Di mana Yahya mengajarkan itu? Nabi Yahya beriman kepada Yesus Isa. Lah, saya juga beriman kepada Yesus. Kapan kamu beriman kepada dia? Apa yang kamu turuti beritanya? Sebutkan coba. Dia itu dia mengatakan bahwa ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Apalagi itu? Saya katakan kapan kamu bawa dia, bawa nama dia, kapan, waktu kapan? Kami menyebut dia sebagai Nabi Isa alaihissalam. Yaitu Nabi Isa, semua orang Nabi Isa. Kapan kamu bawa dalam sholatmu? Loh, kenapa pula mau dibawa ke dalam sholat? Berarti kamu namanya dia Nabi terakhir. Berarti kamu beriman. Nah, disitulah kamu sesatnya. Ingat, Al-Quran mengajarkan kepada Nabi Isa itu diutus